Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan model belajar jarak jauh. Hakikat pembelajaran jarak jauh pada dasarnya sama dengan pembelajaran tatap muka, hanya pelaksanaannya di rumah masing-masing. Sehingga saya mengingatkan kepada kalian untuk tetap serius mengikuti proses belajar mengajar dan bisa meraih nilai yang optimal dengan karakter yang pastinya yang membanggakan. Perkenalkan, nama saya Susilo Sudarman. Saya mengampu mata pelajaran kimia di kelas 11 ini. Pada semester ganjil ini, kelas 11 memiliki 4 bab. Sebelumnya, saat di kelas 10, materi terakhir yang diajarkan adalah stoikiometri. Oleh karena itu, pada materi pertama kita ajarkan adalah materi hidrokarbon. Tujuan pembelajaran materi hidrokarbon adalah yang pertama, mengidentifikasi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada plastik, lilin, dan lain-lain. Yang kedua, memahami kekasan atom karbon yang menyebabkan banyaknya senyawa karbon. Yang ketiga, menganalisis jenis atom C itu sendiri berdasarkan jumlah atom C yang terikat pada rantai atom karbon. Contohnya pada atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartaner. Berikutnya adalah memahami rumus umum alkana dan memahami bagaimana cara memberi nama senyawa alkana tersebut sesuai dengan aturan Jepang. Dan yang terakhir adalah menentukan isomer senyawa hidrokarbon itu sendiri. Senyawa hidrokarbon dapat kita lihat pada plastik, kemudian pada lilin. Kira-kira tahukah Anda untuk penyusun kantong plastik dan lilin tersebut? Oleh karena itu, kita harus mengenali senyawa karbon yang pada senyawa itu sendiri terdapat pada lilin dan plastik. Senyawa karbon merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon, pasti, karena dia senyawa karbon. Berikutnya adalah senyawa karbon terdiri atas karbon organik dan anorganik. Contoh karbon organik adalah yang pertama karbohidrat, kedua protein, ketiga lemak, keempat minyak bumi, kelima urea, dan yang terakhir adalah plastik. Sedangkan contoh karbon anorganik ada oksida karbon, batu kapur, batu karbit, dan soda kue. Untuk mengidentifikasi senyawa karbon, maka pastinya kita harus mengenal senyawa karbon apa sih, senyawa hidrokarbon apa juga. Senyawa karbon itu dia memiliki unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Sedangkan senyawa hidrokarbon tidak memiliki unsur oksigen, hanya memiliki unsur karbon dan hidrogen. Contoh reaksi-reaksinya adalah pada pembakaran suatu senyawa yang tidak diketahui, yaitu CXHY ditambah dengan oksigen, maka menghasilkan CO2 gas dan H2O gas. Contoh berikutnya adalah senyawa yang tidak diketahui CXHYOZ ditambah dengan oksigen menghasilkan apa? Menghasilkan CO2 gas tambah H2O gas. Jika dalam praktikum biasanya perubahan air kapur yang semulanya bening menjadi keruh, itu menunjukkan adanya gas CO2. Berikutnya nanti pada saat praktikum juga berubahnya warna kertas kobalt menunjukkan adanya uap air. Itu salah satu bagaimana mengidentifikasi senyawa karbon. Berikutnya adalah kekasan atom karbon. Jadi setiap unsur itu memiliki kekasannya. Kemudian cara atom karbon itu bagaimana? Maka cara atom karbon berikatan itu ada 3. Ada namanya ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3. Dan bentuk-bentuk rantainya. Bentuk rantainya ada 2, yaitu ada karbon jenuh dan ada karbon tidak jenuh. Posisi atom bagaimana? Posisi atom karbon itu kita buat dengan konfigurasi elektron atom C. Yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya atom C itu ada atom C primer, ada atom C sekunder, tersier, dan kuartaner.
Yang C primer adalah atom C yang hanya mengikat satu atom C. Sedangkan sekunder yaitu atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Sedangkan atom C tersier adalah atom C yang mengikat tiga atom C. Kalau yang C kuaterner adalah atom C yang mengikat 4 atom C. Halaman 7, hidrokarbon. Penggolongan berdasarkan kejenuhan ikatan. Hidrokarbon jenuh antar atom C berikatan tunggal atau disebut alkana. Sedangkan hidrokarbon tak jenuh antar atom C berikatan rangkap 2 atau disebut alkena. Sedangkan rangkap 3 disebut alkuna. Alkana. Rumus umum alkana CnH2n tambah 2. Misalnya CH4 disebut metana. Kedua C2H6 disebut etana. Ketiga C3H8 disebut propana. Keempat C4H10 disebut butana. C5H12 disebut pentana. C6H14 disebut heksana. C7H16 disebut heptana. C8H18 disebut oktana. C9H20 disebut nonana. C10H22 disebut dekana, dan seterusnya. Misal N sama dengan 4 dengan CnH2n tambah 2, maka C4 H2 kali 4 8 tambah 2 10, sehingga rumusnya C4H10 disebut butana. Isomeri alkana. Arti isomeri alkana adalah rumus molekul sama, rumus strukturnya berbeda. Contoh senyawa C6H14 isomernya ada dilampirkan 5 jenis nama senyawa. Yang pertama heksana, yang kedua 2-metilpentana, yang ketiga 3-metilpentana, yang keempat 2,2 dimetilbutana, kelima 2,3 dimetilbutana. Cara mendapatkan isomer alkana ini adalah yang pertama, tentukan rantai C terpanjang atau tanpa cabang, yaitu heksana. Yang kedua, untuk 2-metilpentana adalah satu atom C dikurangi untuk membentuk satu cabang metil. Yang ketiga, 3-metilpentana. Kemudian cabang metil ini dipindahkan secara teratur. Yang keempat, 2,2 dimetilbutana. Kurangi 2 atom C untuk membentuk 2 cabang metil atau 1 cabang etil. Yang terakhir, 2,3 dimetilbutana. Secara bertahap, 1 cabang digeser ke atom C berikutnya, sedangkan cabang metil yang lain tetap. Demikian seterusnya untuk cabang baru. Senyawa C6H14 memiliki isomer rangka dan isomer posisi. Isomer rangka yaitu heksana dan 2-metilpentana dengan 2,2 dimetilbutana. Sedangkan untuk isomer posisi yaitu 3-metilpentana dengan 2,3 dimetilbutana. Kesimpulannya pada materi alkana ini adalah yang pertama, atom karbon terbentuk dalam bentuk ada tadi primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Kemudian atom karbon ini membentuk senyawa karbon dengan jenisnya ada karbon organik dan karbon anorganik. Karbon organik itulah yang dinamakan dengan hidrokarbon. Hidrokarbon itu sendiri berdasarkan ada jenis-jenisnya, yaitu ada kita membuat jenis isomer, kemudian mau kita buat struktur molekul, dan berikutnya adalah yang kita buat ikatan. Oke, sampai di sini kira-kira saya pikir sudah cukup mengerti, dan mudah-mudahan dipelajari lagi materi-materi ini agar lebih mengerti dan dapat bermanfaat. Materi selanjutnya adalah tata nama senyawa alkena. Kenapa? Karena sudah alkana maka bentuknya adalah alkena. Saya harapkan tetap jaga kesehatan, stay at home, dan selalu berdoa untuk memohon perlindungannya. Terima kasih.